Halo semuanya, kali ini admin si novel akan membawakan cerita yang asyik dan seru, yaitu sebuah novel dengan judul Wanita Cinta Satu Malam. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya agar channel ini berkembang. Bagian episode pertama hingga kedua aku adalah Cindy, wanita yang memang tidak mau menikah dengan siapapun. Aku adalah seorang CEO muda yang ditakuti oleh semua orang. Wanita yang angkuh dan tetap pada pendirianku yang memang tidak mau berkomitmen untuk menikah. Kamu serius ingin bercinta satu malam dengan pria yang tidak kamu kenal? Kenapa tidak dengan Andreas saja yang sudah jelas kamu kenal? Mataku melihat ke arah Fitri, wanita yang menjadi sahabatku dan juga sekaligus menjadi sekretaris pribadiku. Aku memang mempercayakan semuanya pada dia. Aku tidak suka dengan Andreas walaupun Alexa terus mendekatkan diriku dengan pria itu. Pokoknya aku tidak punya alasan lain lagi untuk memilih pria yang aku mau. Tidak, aku sudah bertekad dengan keputusanku. Andreas mengenalku dan dia pasti akan merebut anak ini dariku. Jadi aku mau memilih pria yang random. Aku tidak habis pikir denganmu Cindy. Sudah sekarang kamu dandani aku dengan cantik karena aku ingin tampil dengan sempurna khusus untuk bermalam dengan pria di klub malam. Aku yakin setelah bercinta atau punya anak darinya maka pria itu tidak akan meminta anakku. Ini adalah keputusan diriku yang memang jalan yang terbaik untuk diriku. Memang tidak ada yang bisa aku pikirkan sekarang ini. Bercinta dengan seorang pria hidung belang adalah keputusan dariku. Aku melihat ke arah penampilan diriku yang memang cantik. Aku sengaja memakai baju yang memang terbuka. Semua orang pasti akan menatap diriku dengan pandangan laparnya. Bajumu apa gak terlalu terbuka? Sudah, aku memang sengaja memakai baju ini. Aku tersenyum dengan bahagia membuat diriku yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Masuk ke dalam mobilku dengan bahagia. Sampai di sebuah klub milik suami dari tamanku. Akhirnya aku memutuskan untuk berjalan masuk sambil memperlihatkan identitas milik diriku. Tidak jadi masalah jika aku menggunakan identitas asli, toh tidak akan ada orang yang akan mencariku juga. Berjalan masuk ke dalam sebuah klub malam dengan bau alkohol yang menyengat hidungku. Di mana aku bisa menemukan pria hidung belang? Aku akan mencari pria yang memang sedikit agak bule dan tampan. Bukan karena aku menginginkannya tapi memang karena aku ingin mempunyai keturunan yang bagus pula. Aku memesan minuman sambil duduk di sebuah kursi. Terdiam memikirkan apa yang akan aku lakukan, terlebih tidak ada orang yang aku kenal sama sekali. Hai Nona, mataku memutar ke samping saat menyadari orang yang kini datang menghampiri diriku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena kelap-kelip disko yang membuat diriku tidak bisa mengenali orang tersebut. Hai, aku hanya bisa tersenyum dengan pria itu. Dari perawakan yang kekar dan juga tubuhnya yang menjulang tinggi membuat diriku jadi terpesona. Sepertinya dia cocok jadi ayah dari calon anakku itu. Mau berdansa denganku? Tanyaku pada dirinya. Entah kenapa aku malah jadi agresif seperti ini. Bahkan itu bukan seperti diriku sama sekali yang memang angkuh dan sulit berbicara kecuali dengan orang yang memang aku kenal. Baiklah, tidak masalah. Aku dan pria yang tidak diketahui namanya itu hanya berdansa dengan mesra. Melingkarkan leherku pada pria itu dengan genit tanpa memperdulikan kalau diriku adalah seorang CEO. Kamu sangat cantik, pujinya padaku. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan gombalnya. Semua pria hidung belang akan mengatakan itu pada wanita yang dia ajak kencan. Aku bukan wanita yang mudah terhanyut dengan sebuah rayuan semata. Melihat dia yang miringkan wajahnya dengan seringai devil yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku hanya bisa memejamkan mataku ketika merasakan sebuah benda yang lembut menyentuh bibirku. Tunggu, apa itu sebuah ciuman? Ini benar-benar gila menurut diriku. Itu adalah ciuman pertamaku karena memang sebelumnya aku belum pernah melakukan hal tersebut dengan pria manapun juga. Dia sudah mencurinya dengan begitu saja. Tapi tidak apa, ini adalah awal sentuhanku dengan dirinya. Kamu sangat kaku. Apa sebelumnya belum pernah ciuman? Aku hanya tersenyum sebagai jawaban. Memangnya siapa yang berani menciumku kecuali aku yang menyerahkan diriku sendiri?
Jangan lupakan kalau aku adalah seorang CEO wanita yang angkuh dan tidak ada satu orang pun yang berani mendekatiku kecuali kalau dia sudah bosan bekerja. Bersyukurlah karena pria yang di hadapanku itu sudah beruntung bisa melakukan itu semuanya padaku. Jadi benar ya, jangan bilang kalau ini adalah pertama kalinya kamu datang ke sini. Astaga, pria itu malah menertawakan diriku membuatku jadi merasa kesal padanya. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Aku tidak boleh terpesona dengan pria itu. Tujuan pertamaku adalah melakukan one night stand bersama dengan seorang pria dan sekarang pilihanku tertuju pada pria hidung belang ini. Bukan sih, aku pernah datang ke sini hanya untuk bisnis saja, tidak untuk bersenang-senang seperti ini. Wah, jadi benar. Kalau begitu maukah kamu bermain panas denganku? Tawarnya padaku. Ini yang aku inginkan sedari tadi. Akhirnya pria hidung belang itu mengajakku untuk bermain panas juga. Tidak jadi masalah, jika kamu juga tidak keberatan. Dia hanya menganggukkan kepalanya saja diiringi dengan lagu yang romantis membawa kita berdua seperti pada sebuah alam bawah sadar. Dia kembali menyatukan bibirnya padaku dengan tangannya yang kini sudah berani bermain pada areaku. Bagus sekali. Aku sangat senang jika dia mau melakukannya dengan diriku. Ketika aku sadar kalau dia akan membuka semuanya, aku mencegah tanganku. Aku ingin bermain di kamar, tidak ingin di sini. Semoga dia bisa paham dengan apa yang ada di dalam pikiranku sekarang. Bisa bahaya kalau ada karyawanku yang melihat dan dia membuat video skandal diriku. Hancur semau reputasiku nanti. Baiklah, aku paham. Kalau begitu kamu ikut denganku. Pria itu menarik tanganku masuk ke dalam lorong yang sepi. Apa dia berniat mencelakaiku? Kenapa pria itu malah mengajakku ke tempat yang seperti ini? Ini kamarnya. Pria itu menggiringku masuk ke dalam sebuah kamar yang mirip sekali dengan kamar hotel. Aku bahkan baru tahu kalau ada kamar di sini. Belum sempat aku merasakan sesuatu. Pria itu sudah menarik pinggangku dengan ganas. Dia kembali mendekatkan bibirnya padaku dengan memberikan sensasi lembut yang manis. Perlahan namun pasti, dia melepaskan baju yang aku gunakan. Dengan sentuhan nyata yang dia berikan padaku tanpa melepaskan tautan bibirnya dariku membuat semuanya begitu indah. Dia melepaskan bajunya, mataku langsung tertuju pada otot kekarnya yang membuat semua wanita menginginkannya. Pria hidung belang ini cocok menjadi ayah dari anakku karena aku yakin pria itu tidak akan peduli bila aku mempunyai anak. Terpesona padaku, godanya dengan seringai devil padaku. Aku tidak menjawab pertanyaan dari dirinya. Selanjutnya yang dia berikan adalah memberikan sedikit sentuhan yang membuatku melayang tinggi. Aku merasakan sentuhan lembut di sekujur tubuhku dengan nyata. Bercinta satu malam bersama dengan pria yang tidak aku ketahui namanya itu membuat diriku senang. Beruntung juga dia tidak menanyakan tentang namaku karena aku juga tidak menanyakannya siapa namanya. Suara lenguhan sebuah percintaan antara aku dengan dirinya diselingi dengan suara lembutku yang mendambakan dirinya. Ah, kamu masih perawan? Aku hanya menganggukkan kepalaku ketika dia yang bertanya seperti itu padaku dengan manis. Oke, aku sudah tahu apa yang ada di dalam pikiranku sekarang. Bercinta satu malam dengan orang yang tidak aku kenal membuat diriku bahagia. Aku juga tidak akan meminta pertanggungjawaban dari pria itu. Kamu sangat manis, pujinya padaku. Kita bermain panas pada malam yang begitu sunyi dengan peluh yang kini sudah membasahi kami berdua. Sebuah percintaan yang begitu dahsyat hingga dia menuju klimaksnya. Aku melihat ke arah dirinya yang tidak menggunakan apapun juga. Aku teringat dengan percintaannya yang begitu panas bersama dengan pria yang dia sendiri tidak tahu namanya. Aku memunguti baju-bajunya yang memang sudah berserakan di lantai. Mataku kini malah tertuju pada seseorang yang memang masih terlelap dalam tidurnya. Aku memperhatikan wajah pria yang tidak aku ketahui namanya. Dia sedang terlelap begitu sangat tampan sekali. Percintaan dengan dirinya membuat dia jadi merasa kelelahan mungkin. Pandanganku kini beralih pada tubuh kekarnya, perut kotak-kotak yang membuat diriku tidak bisa menahan sesuatu untuk memberikan sebuah sentuhan.
Aku menepuk kepalaku ketika pikiranku yang kini sudah mulai berkeliaran ke tempat lain. Ini menang sudah gila, tapi apa yang bisa aku lakukan untuk membuat semuanya jadi nyata? Dia sangat tampan. Tidak, apa yang kamu pikirkan, Cindy? Kamu tidak boleh terpesona dengan pria yang ada di hadapanmu itu. Cukup hanya untuk dipandang saja, jangan terlalu percaya dengan yang namanya pria karena mereka semuanya adalah buaya. Semua pria sama saja. Aku bersyukur karena dia tidak terlalu malu dengan pria itu sekarang. Aku memegangi perut yang semoga saja akan hadir seorang anak nantinya. Rasa yang memang akan selalu aku ingat. Pria itu masih tertidur dengan lelap. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk diriku kabur dari tempat ini. Lagian aku yakin pria itu tidak akan ingat dengan diriku karena pasti sudah banyak wanita yang tidur dengan dirinya. Aku memakai bajuku dan kembali merias diriku agar tidak terlihat buruk. Setelah terlihat cantik sekarang aku harus menghubungi seseorang agar menjemput diriku dari tempat ini. Sebelum aku pergi dari tempat ini, aku menulis sebuah surat untuk pria yang sedang tertidur lelap itu. Anggap saja sebagai ucapan terkahir diriku untuk pria yang belum aku ketahui namanya. Terima kasih atas malam indahnya, Mrs. J. Aku menaruh itu di atas nakas. Entah kenapa aku malah berharap semoga pria itu yang menjadi ayah dari anakku. Ya, hanya itu harapanku sekarang. Aku memberikan tanda bibirku di kertas itu. Mungkin dia akan mengira kalau aku wanita murahan. Tapi aku tak peduli. Orang dia aja pria hidung belang. Buktinya mau saja tidur dengan diriku, bukan? Semua pria memang seperti itu. Dikasih ikan sedikit langsung dilahap. Berjalan dengan terlatih karena rasa sakit yang ada di sekitar paha kakiku. Rasanya masih perih, tapi aku harus pergi dari tempat ini agar tidak ada yang curiga padaku. Beruntung aku membawa kain selendang berwarna merah. Aku bisa menutupi bagian wajahku agar tidak terlihat jelas. Baru juga berjalan sambil mengendap seperti maling. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang memanggil namaku. "Permisi Nona," panggilnya padaku. Aku menoleh pada orang itu dan ternyata dia adalah salah satu bodyguard penjaga di dalam. Padahal tadi jantungku sudah berdetak lebih kencang membayangkan kalau itu adalah pria yang semalam bercinta denganku. "Ada apa?" tanyaku padanya dengan pandang tenang. Dia tidak boleh curiga pada diriku sekarang. "Ini dompet milik Anda terjatuh." Aku langsung mengambilnya dan sambil tersenyum mengucapkan terima kasih. Aku harus buru-buru pergi sebelum orang yang tadi tidur denganku itu bangun. "Terima kasih." Aku langsung keluar dari rumah ini dengan perasaan tidak karuan. Beruntung mobil yang akan menjemputku kini sudah ada di depan. Aku langsung masuk ke dalam mobil yang memang di dalamnya sudah ada Fitri. "Bagaimana semalam?" tanya dia padaku dengan pandangan jahilnya. "Aku akan menceritakannya, tapi sekarang kamu jalankan mobilnya terlebih dahulu. Bisa bahaya jika pria yang semalam bersama dengan diriku itu terbangun. Hancur sudah semuanya jika sampai dia mengetahui semuanya." "Baiklah, sekarang kamu ceritakan, Cindy." Aku hanya bisa menghela nafasku dengan tenang ketika dia yang kini menuntut diriku untuk menceritakan semuanya. Aku hanya duduk dan dia menghampiri diriku ketika sedang minum. Aku mengajaknya untuk berdansa dan dia menikmatinya. Sampai pada puncaknya dia membawa diriku ke kamar dan kita bermain di sana. Fitri membulatkan matanya dengan pandangan berbinar sambil melihat ke arah diriku. Padahal semuanya itu menurutku bisa saja. Memangnya apa yang akan aku lakukan selanjutnya? "Kamu serius? Itu adalah hal yang manis. Apa kamu ingat siapa namanya? Memangnya itu penting untuk diriku? Lagian aku hanya menginginkan bibit unggul saja dari dirinya. Yang jelas dia adalah pria yang tampan dan nyaris sempurna. Kenapa aku malah membayangkan perut kotak-kotaknya yang bisa saja membuat diriku jatuh cinta? Aku tidak tahu, memangnya siapa yang akan peduli dengan orangnya? Kamu benar-benar Cindy." Aku hanya bisa tersenyum sekilas saja. Percintaan panas bersama dengan pria itu biar menjadi rahasia diriku saja. Lagian dia tidak akan ingat dengan diriku. Ya, semoga saja dia tidak akan ingat dengan diriku. Aku sudah sampai di apartemen milikku sendiri.
Yah, aku tinggal sendiri di sini karena memang aku ingin jauh dari ayah dan tentu ibu tiriku yang menjadi seorang pelakor hingga membuat ibu kandungku mati. Rasa sakit itu membuat diriku sampai sekarang tidak mau berkomitmen untuk menikah. Menurutku semua pria semuanya bajingan. Tidak ada yang baik menurut diriku sendiri. Aku hanya bisa memejamkan mataku ketika sudah berada di batu. Berendam di sini sambil menenangkan diriku sendiri membuat aku merasa tenang. Rasanya begitu membahagiakan ketika tidak ada siapapun. Ponselku berdering, jangan lupakan kebiasaanku yang selalu membawa ponsel kemanapun aku pergi. Halo Nona Cindy. Dari suaranya aku sudah bisa menebak kalau itu adalah suara Sony, kakak tiriku yang memang ingin menghancurkan perusahaanku. Untuk apa dia menghubungiku? Tidak usah basa-basi. Katakan apa yang kamu inginkan. Sebentar lagi perusahaanmu akan bangkrut Cindy. Kamu harus menjadi istriku. Aku hanya bisa mengepalkan tanganku mendengar apa yang dikatakan oleh Cindy padaku. Sial, pria itu ingin bermain-main padaku. Tapi jika perusahaan sampai bangkrut, apa yang harus aku lakukan? Menikah dengan saudara tiriku rasanya tidak mungkin. Aku tidak peduli. Jangan berharap kamu bisa menikah denganku Sony. Aku menutup ponselku dengan kesal. Membayangkan semuanya membuat kepalaku jadi pening. Salah satu hal yang bisa aku lakukan adalah meminta bantuan kepada perusahaan Ar-Rashid. Tapi bagaimana bisa aku meminta bantuannya? Aku teringat dengan apa yang dikatakan oleh Fitri kemarin. Aku harus menemui Pak Guntur karena dia pemilik sebenarnya yang memegang kendali, bukan Andreas. Tapi aku tidak tahu sama sekali muka orang tersebut, jadi bagaimana sekarang aku bisa mengenalinya? Setiap datang ke perusahaan itu, aku hanya bertemu dengan Andreas atau suaminya Alex yang bernama Kevin. Apa aku bertanya ada Alexa saja ya? Tidak. Wanita itu pasti akan menginterogasi diriku dengan pertanyaan yang aneh-aneh nantinya. Kurasa bukan ide yang bagus. Siapa pria yang bernama Guntur tersebut? Aku menjambak rambutku dengan frustasi. Bagaimanapun caranya aku harus menemui orang tersebut besok di kantor Ar-Rashid. Semoga dia mau membantu diriku untuk masalah ini. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.